Kids Moji. Halo, selamat sore Moji Padi. Sudah sampai di rumah atau masih di kantor menunggu macet? Ingat ya, hari ini ganjil genap sudah diberlakukan kembali. Sama saya Edward Fidiadi dan Ilham Moji Petang selengkapnya. Informasi pertama, pengepul penyu langka di kawasan Benoa Bali ditangkap petugas Dirpol Airut Polda Bali Minggu malam. 21 ekor penyu berusia puluhan tahun diselamatkan. Seorang pencuri motor di Jalan Pesona Gintung, Tangerang Selatan babak belur dihajar warga. Setelah aksinya berhasil digagalkan, warga yang kesal terus berusaha menghajar pelaku. Beruntung nyawanya bisa diselamatkan setelah diamankan ke rumah ketua RW sambil menunggu polisi tiba di lokasi. Seorang pencuri di Jember, Jawa Timur dikepung puluhan warga setelah kepergok menyatroni sebuah rumah yang ditinggal mudik pemiliknya. Pelaku yang sempat bersembunyi di atas plafon rumah akhirnya diamankan ke kantor polisi. Pelaku diduga sudah menginap sejak Minggu malam lantaran kesulitan mencari barang berharga di rumah tersebut. Diduga salah paham sekelompok pemuda dengan para penghuni asrama mahasiswa Papua di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat aksi saling serang. Polisi dibantu TNI meredam emosi kedua kelompok dan seorang provokator sempat diamankan polisi. Dan kemana-mana, Moji Petang masih akan kembali dengan informasi mengenai ditemukannya kelalaian pihak bandara pada kasus wanita yang terjatuh dari lift. Informasinya sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Moji Petang bersama saya, Edward Fidiadi. Kematian seorang wanita yang terjatuh ke dasar lift di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara berbuntut panjang karena pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban pengelola bandara. Sementara pihak Ombudsman Sumatera Utara menemukan kelalaian dari bandara terkait kondisi lift yang sering rusak. Dua wisatawan yang tengah berboncengan sepeda motor menabrak tumpukan sekam di jalur ekstrem Sandi Canggar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Senin siang. Kecelakaan itu terjadi lantaran sepeda motor mengalami remblong. Akibatnya, korban mengalami luka-luka dan motornya tersangkut di tumpukan sekam. Kita ke informasi selanjutnya, diguyur hujan deras, sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga Pali, Sumatera Selatan terendam banjir. Aktivitas warga menjadi terganggu. Moji Padi, tidak hanya banjir di Sumatera Selatan, tapi banjir di Jambi menelan korban jiwa. Wanita lanjut usia meninggal dunia setelah terpeleset ke dalam parit yang tertutup genangan banjir. Hujan deras pada Senin sore hingga malam mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan di Samarinda, Kalimantan Timur. Titik terparah adalah jalan masuk ke Samarinda melalui jalur utara. Aktivitas warga pun terganggu. Pasca meluapnya air sungai Ciranjang di Cianjur, Jawa Barat, tempat penginapan santri di pondok pesantren mengalami kerusakan parah. Dan akibat banjir, puluhan warga terpaksa tinggal di pengungsian. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi sejumlah pura roboh tergerus air sungai. Tetaplah di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Petang. Tembok pembatas dan beberapa bangunan di Pura Desa Adat Abian Base, Gianyar, Bali hancur. Diduga robohnya tembok pembatas sepanjang 50 meter itu karena pondasinya hancur tergerus air sungai. Seiring berakhirnya liburan anak sekolah, ribuan penumpang pada arus balik lebaran di wilayah Daob 1 Jakarta kembali mengalami puncak pada hari Senin. Diprediksi arus penumpang masih akan tinggi hingga Rabu 3 Mei. Sementara itu kepadatan arus balik di malam terakhir libur lebaran terpantau di jalur Tasikmalaya hingga Garut, Jawa Barat. Polisi memberlakukan sistem satu arah dan buka tutup untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta maupun Bandung. Ya, pemandangan serupa juga tampak di Terminal Kedatangan 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sepanjang hari Senin.
Hingga akhir penutupan angkutan lebaran 2023, Angkasa Pura mencatat volume penumpang arus mudik dan arus balik mencapai 2.700.000 orang. Sementara itu, gelombang arus balik masih terlihat di jalur utara Pulau Jawa mengarah ke Jakarta. Di jalur arteri Pantura Bypass Cirebon, Jawa Barat, pemudik motor berjalan merayap hingga sejauh 2 km. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ribuan kendaraan dan pemudik dari berbagai kota di Pulau Sumatera terus mengalir masuk. Setelah ini kami hadirkan informasi mengenai peringatan Hari Buruh di tanah air. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang bersama saya, Edward Fidiadi. May Day atau peringatan Hari Buruh Sedunia jatuh pada tanggal 1 Mei digelar di hampir seluruh wilayah di tanah air. Di Makassar, aksi yang melibatkan guru dan mahasiswa asal Papua Senin sore berujung ricuh. Sejumlah pengunjuk rasa ditangkap. Yang memperingati Hari Buruh Sedunia, ratusan buruh di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur berkonvoi menuju gedung DPR RI. Tidak hanya di depan gedung DPR, aksi para buruh juga digelar di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Hari Buruh Internasional di sejumlah daerah dirayakan dengan cara yang unik. Seperti di Yogyakarta, kalangan buruh menggelar demo dengan melakukan pawai budaya di kawasan Malioboro. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, Hari Buruh dirayakan dengan makan ketupat bersama polisi dan Dinas Tenaga Kerja. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan Hari Buruh Internasional kepada seluruh buruh dan pekerja di tanah air. Presiden berpesan, momentum Hari Buruh harus dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi hak buruh maupun pekerja. Dan berikut adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo selengkapnya. Mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto bertemu dengan PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono di kantor DPP P3 Menteng, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Wiranto juga menyerahkan 100 orang mantan kader Hanura untuk bergabung dengan P3. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya seputar Met Gala 2023. Kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Moji Petang. Moji Badi, seluruh mata pencinta fashion hari ini tertuju ke Met Gala 2023. Selebritas dan ikon fashion dari seluruh dunia datang ke New York untuk mengenang perancang busana Karl Lagerfeld. Seperti apa busana yang menarik perhatian? Berikut informasinya. Sejumlah objek wisata di DKI Jakarta dan kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati wisatawan pada akhir masa libur lebaran. Mereka memanfaatkan libur peringatan Hari Buruh sebelum mulai masuk kerja dan masuk sekolah pada hari Selasa. Berikutnya ada objek wisata seru di Purwakarta, Jawa Barat yang bisa Anda kunjungi bersama keluarga. Banyak wahana yang bisa dinikmati seperti rumah ilusi, mini zoo, sampai water park. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Moji Badi, segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya tentunya hanya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita pada sore hari ini. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Petang berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.